Di kota London, dua orang pelatih berantem. Namun di kota London yang lain, seorang pelatih hanya bisa termenung menyaksikan timnya dilumat tim lain yang baru seumur jagung berada di Liga Inggris. Ya, benar sekali. Pelatih yang termenung itu adalah Erik ten Hag. Alenatore Manchester United itu sedang merutuki nasibnya. Tentu sulit untuk menerka isi hati ten Hag. Jika kepala ten Hag itu dibuka, barangkali otaknya aus karena melihat betapa profesionalnya para pemain Manchester United. Kekalahan atas Brentford yang tidak hanya 1-0 tapi 4-0 itu jelas pantas membuat kemarahan Erik ten Hag naik ke ubun-ubun. Apalagi karena kekalahan itu ia jadi punya rekor buruk. Ten Hag menjadi pelatih Manchester United pertama sejak 100 tahun lebih yang kalah di dua laga awal Premier League. Kekalahan sangat telak atas Brentford tentu saja membuat ten Hag tak kuasa menahan amarahnya. Beberapa laporan menyebut Erik ten Hag tak segan-segan untuk mengkritik keras pemainnya sendiri seperti yang dilaporkan Reuters. Dalam laporan tersebut, manajer gundul itu meminta maaf kepada fans Manchester United terkait kekalahan atas Brentford. Tidak hanya itu, ten Hag juga mengomentari performa anak asuhnya. Menurut ten Hag, pemainnya itu sudah membuang rencana ke tempat sampah. Siapapun yang mempelajari bahasa Indonesia pasti paham kalimat ten Hag itu sangat metaforis. Maknanya para pemain bukan betul-betul membuang rencana permainan ke tempat sampah, melainkan mereka gagal mengaplikasikan taktik yang disusun ten Hag. Kami kebobolan gol dari kesalahan individu. Anda tidak memiliki rencana taktis ketika membuangnya ke tempat sampah. Kritik ten Hag pada pemainnya tidak berhenti saat bertemu awak media saja. Rupa-rupanya, hal itu berlanjut di belakang layar. Manchester United yang baru akan menghadapi laga melawan Liverpool pada 22 Agustus 2022 mendatang, sejatinya mendapat jatah libur. Namun manajer yang lebih akrab dengan kompetisi Eredivisie itu membatalkan hari libur Manchester United. Kekalahan atas Brentford adalah penyebabnya. Setelah pertandingan pada hari Minggu yang semestinya libur, ten Hag justru menyuruh pemainnya untuk ke Carrington, tempat latihan Manchester United. Alih-alih beristirahat, Erik ten Hag justru memberikan porsi latihan ekstra untuk Manchester United. Seluruh pemain The Red Devil diminta ten Hag berlari sejauh 13,8 km. Ten Hag melakukan itu lantaran anak asuh Thomas Frank berlari 13,8 km lebih banyak dari pemain Manchester United. Dikutip Sport Bible, pemain Brentford berlari total 109,4 km saat pertandingan menghadapi Manchester United. Sementara itu, Fred dan kolega hanya menempuh 95,6 km. Artinya dalam pertandingan melawan Brentford, United kalah dalam urusan mengcover lapangan. Kekalahan di dua laga awal terutama ketika dipermak Brentford 4-0 di babak pertama, sebetulnya tidak hanya pemain yang disorot. Betul bahwa lebih banyak pemain MU tidak becus dalam mengaplikasikan taktik ten Hag. Namun ada kemungkinan lain bahwa taktik ten Hag meski baru dua laga tidak tepat untuk Manchester United. Dalam laporannya di Sport Illustrated, Jonathan Wilson sangat berani menyebut kekalahan MU atas Brentford memalukan tapi tidak terlalu mengejutkan. Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kekalahan atas Brentford memperlihatkan bahwa setan merah berjalan tanpa rencana. Klub dijalankan oleh sosok manajer dengan taktik yang salah tempat. Pada pertandingan tersebut, Brentford sangat cakap menekan. Ten Hag juga sebetulnya ingin Manchester United ikut menekan, tapi Ronaldo tidak bisa melakukan itu. Marcus Rashford juga tak kuasa melakukan tekanan. Hasilnya, Brentford lebih banyak melakukan tekanan di sepertiga lapangan United. Ten Hag mengandalkan Lisandro Martinez. Tapi apa yang diharapkan pada dirinya yang sangat mudah dieksploitasi Ben Mee? Rekrutan baru lainnya, Christian Eriksen ditaruh Ten Hag sebagai false nine atau bergerak sebagai gelandang bertahan.
tapi hasilnya pun buruk. Sebelumnya, ketika menghadapi Brighton and Hove Albion, Ten Hag juga melakukan kesalahan taktikal. Laporan GQ Magazine, seorang spesialis taktis, membeberkan temuannya bahwa upaya Ten Hag untuk membebani lini tengah Manchester United gagal total. Betul bahwa taktik semacam itu berhasil di Eredivisie. Namun untuk di Premier League, revolusi taktik mesti Ten Hag lakukan. Di Ajax, dulu Ten Hag punya Ryan Gravenberch. Tetapi di Manchester United, pilihannya cuma Fred dan Scott McTominay. Scott McTominay tidak sama dengan Gravenberch yang cakap melakukan umpan-umpan progresif. Data FBref menunjukkan McTominay hanya melakukan 3,62 umpan progresif per 90 menit. Tingkat keberhasilannya pun hanya 42%. Sementara Gravenberch melakukan 4,23 umpan progresif per 90 menit. Akurasi keberhasilan umpan progresifnya pun mencapai 61%. Alih-alih melakukan progresi bola yang cair, lini tengah United justru semrawut. Di satu sisi, pemain lainnya seperti Fred juga tidak bisa menutupi kelemahan lini tengah MU. Fred tidak bisa melakukan progresi serangan. Data FBref menunjukkan keberhasilan melakukan progresi serangan Fred hanya 30% dalam 90 menit. Fakta lainnya, Ten Hag sering mengandalkan sisi fullback untuk melakukan progresi serangan. Diego Dalot sering melakukan peran itu. Misalnya ketika United kalah dari Brighton, naiknya Dalot membuat Graham Potter, pelatih The Seagulls, bahagia. Karena itu berarti United meninggalkan lubang di sisi sayap. Hal itulah yang akhirnya dieksploitasi oleh pemain sayap Brighton. Hal itu bertambah parah karena bek-bek MU lainnya juga sering tidak tahu diri, terutama Harry Maguire. Saat menghadapi Brighton, ia sering naik membantu menekan lawan untuk menciptakan man-to-man marking. Tetapi ketika Maguire melakukan itu, sisi fullback naik. Luke Shaw terlambat menempel pemain lawan dan bikin pertahanan MU jadi longgar. Inilah yang dimanfaatkan Brighton melalui kecepatan para pemainnya. Dalam 2 pertandingan awal, pola permainan Ten Hag terlalu proaktif. Ia sepertinya ingin menerapkan taktik Ajax ke Manchester United, yaitu sepak bola yang proaktif. Maka tak jarang United juga membangun serangan dari bawah. De Gea, sang kiper, menjadi pijakan pertama serangan United. Namun di laga lawan Brentford, taktik semacam itu sangat buruk. Apalagi Thomas Frank menerapkan taktik sepak bola reaktif. Mereka melakukan tekanan persis ketika MU baru mau melakukan progresi serangan. Sementara David De Gea tidak nyaman dengan bola di kakinya. MU tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka tidak sanggup mematahkan tekanan itu dengan umpan lambung dari kiper, sebagaimana yang dilakukan Manchester City maupun Liverpool. Dan boom! Blunder jadi jawaban dari pemain MU yang belum siap dengan sepak bola proaktif. Berkaca pada 2 laga awal, Ten Hag sepertinya belum hatam menyadari bahwa skuad Manchester United berbeda dengan Ajax. Ia juga belum cukup tangguh untuk beradaptasi di ketatnya kompetisi Premier League. Di Liga Primer Inggris, revolusi taktik tidak hanya dari satu pertandingan ke pertandingan lain, namun dalam satu pertandingan, jika terjadi kebuntuan, manajer harus bisa merespons agar timnya bangkit. Dan itulah yang belum dimiliki Erik ten Hag. Katakanlah ketika menghadapi Brighton, Ten Hag lamban merespon perubahan taktik yang dilakukan Graham Potter. Hal itu membuat Iblis Merah makin mudah untuk dipermalukan. Dan MU bisa jadi kalah telak di kandang, tapi untungnya Brighton masih berbelas kasihan. Sebagai pelatih, tidak masalah bagi Ten Hag jika ingin menyalahkan pemainnya. Tapi mbok ya, berkaca dulu pada diri sendiri. Apakah taktik yang ia terapkan itu nyetel dan bisa dipahami oleh pemain Manchester United?